Bab 270 Persaingan di Radiant City. Jika komite turnamen tidak membatasi usia para pesaing hingga di bawah 20 dan menuntut bahwa setidaknya 5 anggota dari setiap sekte harus memiliki setidaknya 4 cincin, akan ada 10 kali lebih banyak tim yang bersaing di turnamen ini daripada yang terakhir. Bahkan dengan pembatasan seperti itu, masih ada total 117 tim, lebih banyak dari yang terakhir kali. Sebagai kerajaan terkaya di benua Douluo, menjadi tuan rumah turnamen ini bukan apa-apa bagi Kekaisaran Sun Moon. Meski begitu, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk mempersiapkannya. Sebagai kota terbesar di benua itu, Radiant City membangun beberapa hotel dan wisma untuk menerima tamu yang datang untuk acara akbar ini. Mereka mendapat banyak manfaat dari pengusaha yang datang dari negeri asing. Kekaisaran Sun Moon juga banyak berinvestasi dalam turnamen ini, karena mereka adalah kerajaan rekayasa jiwa teratas di benua itu. Hadiah utama bukan hanya tulang jiwa lagi, mereka adalah alat jiwa. Tim yang menang dapat memperoleh alat jiwa kelas 9, sementara tim runner-up dan tempat ketiga akan menerima alat jiwa kelas 8 dan kelas 7 masing-masing. Nilai-nilai alat jiwa ini jauh lebih tinggi daripada tulang jiwa. Ini terutama berlaku untuk para juara. Saat ini, alat jiwa kelas 9 sangat berharga, dan hanya Sun Moon Empire yang memiliki alat jiwa kelas 9. Pada saat yang sama, peralatan jiwa kelas 9 juga merupakan ancaman terbesar bagi dua kerajaan lainnya di benua itu. Setiap tim yang bersaing merasa gatal untuk mendapatkan hadiah dan bekerja keras untuk tampil lebih baik di turnamen. Ini bukan hanya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ketenaran, itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapat untung besar. Penguasa jiwa modern harus mengandalkan alat jiwa di samping kultivasi mereka sendiri jika mereka ingin mendapatkan kemampuan yang lebih besar. Namun, biaya astronomi dari alat jiwa canggih membatasi sebagian besar guru jiwa. Mustahil menjadi yang terbaik tanpa uang. Kota berseri-seri, Istana Kekaisaran Sun Moon Empire, Taman. Kursi roda bergerak perlahan di jalur kuarsit di taman. Ada berbagai jenis tanaman yang ditanam di sini, setiap wilayah taman dirancang dengan sempurna. Ada air terjun kecil di atas bukit yang terpahat, lukisan kekaisaran dari karangan bunga, dan pohon-pohon besar yang tinggi. Seluruh taman halaman belakang terasa seperti hutan yang indah. Bagaimana ayahku? Mata Su Tianran tertutup, ada selimut di pahanya, dan dia tampak sangat santai. Juzi adalah orang yang mendorong kursi rodanya. Juzi berpakaian panjang, gaun kuning hari ini, yang menonjolkan kulit putihnya yang halus. Dia tampak berkelas dan elegan. Dia memancarkan aura yang jauh lebih matang dari sebelumnya. Pandangan bijak melintas di matanya. Aku khawatir dia mendekati ajalnya. Tabib Kekaisaran mengatakan bahwa dia sering pingsan dan kehilangan kesadaran akhir-akhir ini, kata Juzi lembut. Su Tianran terus menutup matanya. Seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan pria tua yang sedang sakit yang dibicarakan Juzi. Ayah saya selalu sangat berhati-hati dan teliti. Dia tidak bertujuan untuk mendapatkan jasa, tetapi hanya berharap untuk menghindari kesalahan. Dia telah melewatkan peluang besar. Ketika kita melihat ke masa depan, dia hanya akan dianggap sebagai kaisar biasa. Apa reaksi militer? Juzi berkata, mereka sangat tenang. Sejak kami mengambil kendali atas garnisun, oposisi dari militer telah menghilang. Setidaknya 2/5 dari militer kekaisaran secara langsung di bawah kendali kita sekarang. Dari 3/5 lainnya dari militer, sekitar 2/3 dari mereka masih memantau situasi, atau hanya setia kepada kaisar. Begitu Anda berhasil naik tahta, saya yakin mereka akan bergabung dengan Anda. Adapun yang kelima terakhir, mereka adalah perwira militer di perbatasan. Beberapa dari mereka telah dibawa oleh pangeran lain, sementara beberapa di antaranya adalah musuhmu di masa lalu. Su Tianran tersenyum setengah. Senyumnya sangat bagus, tetapi untuk beberapa alasan, Juzi merasa sangat dingin di hatinya ketika dia melihat senyum ini.
Itu karena dia jelas bahwa Su Tianran siap membunuh ketika dia mengungkapkan ekspresi seperti itu. Su Tianran tersenyum ketika berkata, "Jangan terburu-buru. Ketika saya berhasil naik tahta, Anda dapat melakukan perjalanan jika mereka masih tidak mau mengalah." Juzi bergidik sedikit, tetapi masih mengangguk dan berkata, "Oke." Su Tianran berbalik dan menatapnya. Dia berkata, "Juzi, kamu tidak harus begitu dicadangkan di sekitarku. Ketika saya berhasil naik tahta, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menjadikan Anda ratu. Anda selalu dicadangkan. Kamu tidak memiliki rahmat seorang ratu." Juzi mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan menjawab, "Yang mulia, aku tidak bersamamu karena aku menginginkan ketenaran atau status. Saya hanya punya dua keinginan. Pertama, aku hanya ingin bersamamu. Kedua, saya ingin menghancurkan Star Luo Empire." Su Tianran mengangguk dan berkata, "Kedua keinginanmu akan terkabul. Performa Anda di militer lebih baik dari yang saya harapkan. Bahkan para jenderal tua yang keras kepala pun terkesan oleh Anda. Jika ini terus berlanjut, Anda akan menjadi komandan jenderal saya ketika kita memulai perang kita melawan Kekaisaran Bintang Luo." "Terima kasih, Yang Mulia." Juzi berlutut di samping kursi roda Su Tianran. Su Tianran menggunakan tangannya untuk mengangkatnya dan berkata, "Saya katakan kepada Anda bahwa kita tidak harus begitu formal satu sama lain. Jika Anda belum menyelamatkan hidup saya tidak akan berada di sini sekarang. Saya memiliki banyak bawahan yang lebih mampu daripada Anda. Namun, hanya kamu yang merasa nyaman denganku." Mata Juzi dipenuhi dengan rasa terima kasih. Su Tianran tidak menyadari bahwa ada juga perasaan acuh tak acuh di belakang mereka. "Bisakah saya benar-benar melakukan apa yang saya inginkan di depan Anda? Di masa lalu, ada seorang pejabat yang berhutang terima kasih kepada Anda. Namun, dia terbunuh di rumahnya setelah dia bertindak sedikit lebih bebas dari biasanya. Saya adalah orang yang melakukan perintah pembunuhan untuk Anda." Juzi mengerti karakter Su Tianran dengan sangat baik. Dia sangat ambisius. Hanya ada satu tujuan dalam hidupnya: untuk menguasai seluruh benua Douluo. Selain itu, dia cerdas, memiliki toleransi yang besar, dan cukup ganas. Meskipun ia cacat, ia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk berhasil. Namun, ia menjadi lebih dingin dan tanpa ampun setelah kehilangan kakinya dan kemampuan jantannya. Bahkan Juzi tidak berani mendekati dia ketika dia mengungkapkan aura kekerasan dan bermusuhan kadang-kadang. Dia bukan hanya anti pahlawan. Juzi bahkan percaya bahwa dia adalah seorang maniak. Namun, dia adalah seorang maniak yang sangat cerdas. Tetapi dia ingin membalas dendam, dan karena itu dia membutuhkan dukungan dari seorang maniak seperti dia. Namun, dia tidak ingin mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya dia bertindak sangat hati-hati di depannya, menyembunyikan perasaan sejatinya dengan sangat baik. Selain itu, ada orang lain di hatinya bersama dengan perasaan sejatinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang pernah menderita luka serius karena dia. Persiapan untuk turnamen harus dilakukan, kan? Apakah Hillmaster Hong Chen melaporkan kembali? Su Tianran melanjutkan bertanya. Juzi telah menjadi perwira intelijen terpentingnya. Ada satu hal yang tidak dibesar-besarkan Su Tianran, dan itu adalah kepercayaannya terhadap Juzi. Juzi mengangguk dan berkata, "Kami sudah siap dan siap untuk pergi." Semuanya berjalan sesuai rencana. Su Tianran berkata, "Burung yang baik-baik saja hanya bertengger di pohon yang bagus. Saya harap mereka lebih bijaksana. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan." Sudahkah tim Shrek Academy tiba? Mereka adalah juara bertahan saat ini. Jika kecerdasannya benar, itu adalah kelompok yang sama yang menjadi juara di waktu yang lain bersaing kali ini. Jika ini masalahnya, kemungkinan mereka akan menjadi juara lagi. Sangat disayangkan bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk menggunakannya. Juzi sepertinya tersentak.
Dia jelas ingat bahwa Huo Yuhao adalah bagian dari tim dari Shrek. Su Tianran berkata, lebih baik jangan menyentuh Akademi Shrek untuk saat ini. Biarkan mereka pergi. Saya akan memberikan wajah ini kepada Shrek. Saya akan melihat bunga api apa yang akan dibuat antara Shrek Academy dan orang-orang kami. Oh ya, tolong undang Tuan Zhongli di sini. Katakan padanya aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Ya, Juzi berdiri dan bergegas keluar. Su Tianran menutup matanya lagi dan sekali lagi mengenakan senyum santai di wajahnya. Dia tampak seperti sedang tidur siang. Kenyamanan tenang dan damai di taman itu memikat. Kelompok dari Sekte Tang mendarat sekitar 100 km dari kota Radiant. Jika mereka berkelana lebih jauh ke depan, mereka akan memasuki perbatasan kota Radiant. Sebagai ibu kota kerajaan rekayasa jiwa terbesar, mereka mungkin menjadi sasaran latihan sistem pertahanan kota jika mereka berani melanggar wilayah udara kota. Mereka tidak menemui bahaya dalam perjalanan mereka di sini, dan baru tiba setelah setengah hari perjalanan. Mereka menyalakan api untuk memasak. Meskipun semua orang melewatkan masakan Huo Yuhao, mereka tidak bisa membiarkan orang cacat memasak untuk mereka. Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Wang Donger mengambil tanggung jawab sebagai koki. Adapun Jing Zian, meskipun dia juga seorang wanita, selain memegang pisau dan tombak, dia tidak tahu apa-apa tentang memasak. Dia hanya bisa bertindak sebagai asisten 3 koki. Jiang Nanan adalah yang terbaik dalam memasak di antara ketiganya. Meskipun Wang Donger telah belajar dari Huo Yuhao selama beberapa hari, dia tidak mengambil banyak. Huo Yuhao telah mendengar Su Sanxi menyebutkan bahwa Jiang Nanan berasal dari keluarga miskin. Dengan demikian, dia menjadi dewasa muda, dan pandai melakukan pekerjaan rumah tangga. Ternyata itu benar. Mereka telah mempersiapkan dengan cukup sebelum mereka berangkat ke turnamen ini, membawa cukup banyak bahan. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak khawatir tentang kesegaran bahan, karena dia adalah pemilik kekuatan jiwa Ultimate Ace. Huo Yuhao diberi makan oleh Wang Donger. Tentu saja, dia memberinya makan dengan sendok, dan tidak melalui mulutnya. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan tangan kanannya. Sulit baginya untuk makan sendiri. Wang Donger tidak ingin dia memajaki dirinya sendiri, dan dengan demikian dia mengambil alih peran ini. Semua orang iri dan iri ketika melihat ini. Su Sanxi menatap Huo Yuhao saat Wang Donger memberinya makan. Dia berbisik kepada Jiang Nanan, "Cintaku, tolong beri aku makan juga." Jiang Nanan membentak, "Berapa umurmu?" "3," kata Su Sanxi dengan malu-malu. "Enyahlah." Jiang Nanan meraung padanya dan memberinya kejutan. Dia dengan cepat melarikan diri dan menghindari tendangan terbangnya. Di sisi lain, hal yang sama terjadi lebih intim karena perbedaan karakter. Heikaitu menatap Xiao Xiao dengan tatapan lembut di matanya, "Kenapa aku tidak memberimu makan juga? Anda makan terlalu sedikit, lihat dirimu. Kamu jadi kurus." Xiao Xiao tertawa dan berkata, "Aku tidak selemah itu. Saya bisa makan sendiri. Pergi dan makan. Kamu semakin kurus." Jing Zian memutar matanya saat dia menguping dari samping. "Tipis. Orang ini kurus. Bukankah dia setidaknya 300 kati? Dia sebesar gunung, tapi dia memanggilnya kurus. Bagaimana dia memaksa dirinya untuk mengatakan itu?" Mereka yang jatuh cinta benar-benar memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan, Jing Zian merasa sangat tertekan. Sebagai subjek ujian pertama dari keterampilan fusi spiritual jiwa Huo Yuhao yang diciptakan sendiri, ia mengalami trauma. Tanpa berurusan dengan trauma ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menantangnya di masa depan. Ji Juechen bahkan lebih diam. Matanya tidak pernah bergeser dari depan, dan ia selalu dalam kondisi termenung. Kadang-kadang, dia akan mulai memberi isyarat dengan tangan kanannya, seolah-olah dia mencoba meniru sesuatu. Semua orang menikmati makan siang mereka dalam suasana yang sangat santai. Mereka tidak buru-buru pindah.
Masih ada 2 hari hingga batas waktu pendaftaran turnamen. Setelah memasuki Radiant City, mereka harus benar-benar waspada setiap saat. Di sini, mereka masih bisa bersantai dan beristirahat. Sama seperti semua orang akan menyelesaikan makan siang mereka dengan sup daging yang lezat, derap cepat kuku kuda terdengar. Sebelum semua orang bangkit untuk melihatnya, kekuatan familiar dari deteksi spiritual Huo Yuhal dilepaskan. Sebuah gambar muncul di benak setiap orang. Sementara deteksi spiritual Huo Yuhao menyajikan gambar rinci untuk semua orang, itu masih tidak dapat memproyeksikan warna apapun. Sementara mereka jauh, bayangan di benak mereka masih sangat jelas. Itu adalah resimen kavaleri. Total ada 14 orang, dan mereka semua mengenakan jubah prajurit kulit hitam. Tunggangan mereka juga tidak biasa. Mereka lebih tinggi daripada kebanyakan kuda, dan panjangnya lebih dari 4 meter, dengan tinggi bahu sekitar 1 meter dan 80 cm. Mereka sangat besar dan berotot. Yang aneh adalah bahwa tunggangan ini tidak memiliki rambut, hanya lapisan sisik halus. Setiap kuda juga memiliki tonjolan menonjol di kepalanya. Jing Ziyan tidak bisa membantu tetapi berkata, itu adalah Hornscale Horses. Mereka benar-benar kaya. Kuda Hornscale tidak terkait dengan kuda normal. Mereka adalah binatang buas. Mereka tidak pandai menyerang, tetapi kekuatan pertahanan mereka agak tinggi. Mereka memiliki 2 keterampilan jiwa bawaan, Black Scale Armor dan Heavenly Horn Barrier. Jiwa binatang seperti itu biasanya muncul dalam kawanan, karena mereka tidak pandai berkelahi. Itu juga sebabnya mereka jarang muncul di hutan jiwa binatang. Mereka terutama tinggal di padang rumput. Kurangnya kekuatan bertarung mereka berarti bahwa mereka diberikan kompensasi di daerah lain. Kuda Hornscale memiliki daya tahan yang hebat, sekitar 3 kali lipat dari kuda biasa. Mereka juga sangat cepat. Ketika mereka bergerak, bahkan pada kecepatan penuh, mereka juga bisa melepaskan penghalang tanduk surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi hambatan angin. Karena mereka bisa dijinakkan oleh manusia, kaum bangsawan dari berbagai kekaisaran menjaga mereka sebagai hewan peliharaan. Satu kuda Hornscale bisa dijual antara 5.000 dan 10.000 koin jiwa emas. Jika mereka adalah kuda Hornscale yang berumur 100 tahun, harganya bisa 10 kali lebih mahal. Itu bahkan lebih mahal untuk kuda Hornscale 1000 tahun. Harga-harga ini begitu luar biasa sehingga permintaan menjadi hampir nol. Adapun mereka yang setidaknya berusia 10.000 tahun, mereka nyaris tidak ada sama sekali. Mereka biasanya tidak dapat berevolusi ke tingkat itu karena keturunan mereka. Meskipun ada legenda bahwa mereka memiliki sedikit pun dari garis keturunan unicorn, jumlah kecil warisan itu hampir tidak signifikan. Unicorn adalah binatang jiwa yang transenden. Selanjutnya, unicorn dikabarkan berada pada tingkat yang sama dengan naga raksasa ilahi, tetapi keberadaan mereka juga dilihat sebagai mitos. Semua pria mengendarai kuda Hornscale. Pemimpin mereka, yang adalah seorang penatua, bahkan menunggang kuda Hornscale 100 tahun. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa mereka kaya. Kuda Hornscale memang sangat cepat. Dalam hitungan detik, resimen kavaleri dengan cepat muncul di depan 7 monster Shrek. 7 monster Shrek telah memilih tempat yang bagus untuk beristirahat. Tanahnya rata, tetapi terangkat. Pemandangannya bagus, dan bahkan ada beberapa pohon besar di sekitarnya. Itu sangat keren ketika mereka berteduh di bawah pohon. Aroma dari sup daging mereka juga membuat seluruh suasana terasa lebih kasar. Resimen kavaleri dengan cepat menemukan mereka, dan penatua mengangkat tangannya, menghentikan yang lain di belakangnya. Seluruh tim jelas sangat terorganisir. Pengendara juga berkoordinasi dengan kuda mereka. Penatua perlahan-lahan naik ke mereka dan tersenyum. Dia bertanya, "Salam semuanya. Apakah kalian semua akan bersaing di turnamen?" Melihat bahwa pihak lain sedang sangat seremonial, Bei Bei berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum menjawab, "Ya, kami dari Sekte Tang."
Kami akan pergi ke Radiant City untuk turnamen. The Sekte Tang. Penatua tertegun. Dia tampaknya tidak memiliki kesan mendalam tentang sekte itu dalam benaknya. Butuh beberapa waktu sebelum dia mengingat, oh, ini sekte yang sangat kuno. Kami berasal dari Sekte Armor Surgawi. Kami juga di sini untuk turnamen. Kami lelah karena terburu-buru dalam perjalanan kami. Bisakah kita beristirahat di sini juga? Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kalian semua. Bei Bei tersenyum dan menjawab, tentu saja kamu bisa. Kami masih memiliki sup daging yang kami masak. Jika Anda tidak keberatan, kami dapat membagikannya kepada Anda semua. Penatua tertawa dan berkata, itu akan luar biasa. Semuanya, turun. Ketika dia berbicara, dia melompat dari kudanya terlebih dahulu. Tidak hanya ukuran 100 tahun kuda Hornscale berbeda, tetapi benjolan di kepalanya juga lebih besar, dengan sepetak sisik coklat di tengah dahinya. Setelah sesepuh turun, dengan patuh pergi ke satu sisi untuk merumput. Tidak ada banyak binatang buas yang memakan rumput. Kuda Hornscale ini memiliki daya tahan yang hebat, dan tidak terlalu sulit untuk diberi makan. Ini juga merupakan alasan mengapa kaum bangsawan mencintai mereka. Ketika si penatua melompat dari kudanya, para penunggang lainnya juga turun. Tindakan mereka rapi dan rapi, bahkan berirama. Tidak ada yang membuat keributan, tetapi mereka tahu peran mereka. Kuda Hornscale cukup cerdas, dan tidak perlu diinstruksikan. Mereka berjalan sendiri untuk merumput, tetapi tidak berani terlalu jauh. Para pengendara mulai sibuk ketika mereka berkemah dekat dengan kelompok dari Tangsek. Beberapa dari mereka mengambil jatah kering, sementara yang lain mengambil kantong air mereka. Seseorang bertugas menyalakan api dan memasak. Beberapa saat kemudian, aroma makanan mereka melayang. Penatua memimpin dua pemuda ke atas dan memindai semua orang dari Sekte Tang. Akhirnya, dia memperbaiki pandangannya pada Bei Bei. Dari bagaimana Bei Bei bereaksi sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah pemimpin kelompok mereka. Namun, ia meremehkan Tang Sekte karena penemuan ini. Sekte kuno ini bahkan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Apa yang sedang terjadi? Anak muda, bagaimana kabarmu? Saya Han Zanhu dari Heavenly Armor Sect. Saya adalah pemimpin sekte saya. Saya telah membawa para pemuda ini untuk mendapatkan pengalaman. Jiang Nanan memimpin dua pemuda untuk mendapatkan sup daging. Kedua pemuda ini sangat berhati-hati. Wajah mereka memerah ketika mereka melihat penampilan Jiang Nanan yang menggairahkan. Setelah itu, mereka tidak berani menatapnya lagi. Jiang Nanan hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat wajah mereka yang pemalu. Kedua pemuda ini benar-benar lucu. Su Sanxi memperhatikan dengan seksama dari satu sisi. Dia terkekeh ketika melihat wajah mereka memerah, dan menghentikan mereka memantau lebih jauh. Mereka benar-benar tidak berpengalaman. Bei Bei sudah berbicara dengan Han Zanhu, saya senior tertua dari Sekte Tang. Salam untuk penatua. Penampilan Bei Bei yang halus sangat disukai. Ketika Han Zanhu menemukan bahwa dia adalah pemimpin Sekte Tang, dia tertegun. Jadi kamu adalah Tuan Bei. Permintaan maaf untuk tidak hormat. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Tang sekarang, itu masih sebuah sekte kuno. Han Zanhu menjadi lebih formal dengan kata-katanya. Han Zanhu harus menjadi sosok senior dari Heavenly Armor Sect. Dia adalah pria yang tinggi dan perkasa. Auranya juga menekan. Saat dia memberi isyarat, dia tampak menakjubkan. Huo Yuhao duduk di kursi roda pohon emas dan mengamati orang-orang ini. Meskipun mereka baru saja berinteraksi, dia berhasil membuat beberapa pemotongan. Pertama, Heavenly Armor Sekte jelas bukan dari Kekaisaran Sun Moon. Itu karena mereka menunggang kuda. Salah satu ketentuan turnamen adalah bahwa tim yang bersaing harus memiliki setidaknya 5 anggota yang memiliki 4 atau lebih cincin jiwa. Master jiwa berdering 4 bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon,
Tidak masuk akal bahwa mereka tidak menggunakan alat jiwa. Dari kuda Hornscale yang mereka naiki, kemungkinan besar mereka berasal dari kekaisaran jiwa surgawi. Itu karena kekaisaran jiwa surgawi terkenal karena menghasilkan binatang jiwa seperti itu. Selain itu, Huo Yuhao juga bisa mengatakan bahwa Sekte Armor Surgawi memiliki aturan yang sangat ketat. Para kavalier muda dipenuhi dengan rasa takut dan hormat saat mereka melihat Han Zanhu. Mereka juga sangat terorganisir. Selain itu, mereka jarang berbicara satu sama lain. Bahkan ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka berbisik. Sekte yang disiplin seperti itu sangat mengagumkan. Percakapan singkat Bei Bei dengan Han Zanhu memverifikasi dugaan Huo Yuhao. Sekte Heavenly Armor memang berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah yang terjauh dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka telah melakukan perjalanan panjang selama 20 hari dan sekarang akan tiba di Radiant City. Setelah menyapa sisanya secara singkat, Han Zanhu berterima kasih kepada Sekte Tang untuk sup daging dan pergi bersama dua pemuda. Kedua pemuda pemalu itu mencuri pandang ke arah Jiang Nanan hanya ketika mereka kembali ke perkemahan mereka sendiri. Wang Donger berjongkok di samping Huo Yuhao pada saat ini dan berbisik, mereka sangat malu. Dari penampilan mereka, sepertinya mereka hampir tidak meninggalkan sekte mereka. Itu menarik. Huo Yuhao terkekeh, Sekte Heavenly Armor ini tampaknya cukup mengesankan. Kemampuan mereka harus cukup baik, melihat betapa disiplinnya mereka. Penatua Han setidaknya harus menjadi sage jiwa. Sisanya mungkin masing-masing memiliki setidaknya 4 cincin. Beberapa dari mereka bahkan harus memiliki 5 cincin. Kemampuan mereka cukup bagus. Persyaratan pertama dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit adalah bahwa para pesaing tidak boleh berusia di atas 20 tahun. Sangat jarang seseorang menjadi raja jiwa sebelum usianya 20 tahun bahkan melalui penggunaan herbal. Melalui pengamatannya, Huo Yuhao yakin bahwa tim Heavenly Armor Sek ini dapat menyaingi 8 tim teratas dalam edisi turnamen sebelumnya dalam hal kemampuan keseluruhan. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya edisi turnamen ini nantinya. Tim dari Heavenly Armor Sekte sedang makan dan beristirahat dengan tenang. Mereka dari Tang Sekte juga menikmati momen santai yang langka. Itu siang, waktu terpanas hari itu. Menurut Bei Bei, mereka harus melanjutkan perjalanan setelah tengah hari. Wang Donger mengangkat Huo Yuhao dari kursi rodanya dan membiarkannya berbaring di atas tikar yang diletakkan di atas rumput. Ini lebih nyaman baginya. Dia duduk di sampingnya dan menggunakan pahanya sebagai bantal. Huo Yuhao bisa mencium aroma wangi Wang Donger saat dia membaringkan pahanya yang lembut dan kenyal. Huo Yuhao menghela nafas panjang dan mengulurkan tangan kanannya untuk memeluk pinggang Wang Donger. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Ada pohon besar di belakang Wang Donger. Dia bersandar diam-diam di atasnya. Dia juga menikmati suasana damai. Dia menyisir rambut Huo Yuhao dan sesekali memijat kepalanya untuk membantunya bersantai. Segera, Huo Yuhao tertidur di lingkungan yang manis dan nyaman ini. Sisa anggota Sekte Tang semuanya tanpa sadar mengepung Huo Yuhao dan Wang Donger di tengah. Jiang Nanan dan Su Sanxi bersandar di samping pohon besar. Su Sanxi ingin memeluknya, tetapi Jiang Nanan hanya mengizinkannya untuk memegang tangannya. Hal-hal yang berlawanan untuk Xiao Xiao dan Hekaitu, kepala Xiao Xiao berada di lengan berotot Hekaitu saat dia menutup matanya untuk sedikit menutup mata. Sesekali, Hekaitu akan mengawasinya dengan tatapan memuatkan dan membelai rambutnya yang panjang. Ada tatapan bahagia dan lembut di matanya. Sejak dia menjalin hubungannya dengan Xiao Xiao, Hekaitu telah lebih memanjakannya. Mereka bersama setiap hari. Dia Kaitu bahkan tidak berani menyentuh tangan Xiao Xiao dengan mudah. Namun, dia sangat baik. Xiao Xiao seperti boneka keramik di matanya, dia takut menyakitinya. Xiao Xiao mengambil inisiatif untuk mendekatinya, dan Hekaitu menerima kemajuannya dengan malu. Setiap kali Xiao Xiao mencoba memegang tangannya, ia akan terlihat sangat bahagia.
Xiao Xiao menyukai ekspresinya setiap kali ini terjadi. Bei Bei, Ji Juechen, dan Jing Xian duduk bersama. Mereka sedang berbicara. Dari bagaimana mereka terus melirik Huo Yuhao, terbukti bahwa mereka tidak bisa melupakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar. Ji Juechen tampak bersemangat. Jelas bahwa dia telah mengembangkan beberapa ide setelah terinspirasi oleh Huo Yuhao hari ini. Para murid dari Heavenly Armor Sekte juga tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mengembalikan pot yang telah mereka bersihkan dan juga beristirahat di samping pohon setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi. Jelaslah bahwa mereka sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan cepat selama 20 hari. Mereka bahkan tidak repot-repot bermeditasi. Terlepas dari beberapa yang berdiri berjaga-jaga, sisanya pergi tidur. Meskipun ada lebih dari 20 orang di hutan ini, serta beberapa kuda Hornscale, tampaknya sangat sunyi pada saat ini. Sangat damai sehingga tampak seperti bahan untuk lukisan yang indah. Sangat disayangkan bahwa ini tidak berlangsung lama. Sama seperti semua orang menikmati kedamaian dan ketenangan, suara teriakan datang dari jauh. Lolongan menusuk tampaknya semakin dekat dan dekat. Mereka yang terjaga mulai melihat ke kejauhan. Ada lebih dari 10 orang, tetapi mereka turun dari langit. Alat jiwa tipe terbang mereka yang luas mulai menarik ketika mereka mendarat di tanah. Mereka mendarat di sisi perkemahan Tang Sekte di seberang Heavenly Armor Sect. Kelompok orang ini tidak disiplin seperti yang dari Heavenly Armor Sect. Mereka membuat banyak suara segera setelah mereka mendarat. Aku kalah. Saya kalah. Tempat ini tidak buruk. Kita harus beristirahat di sini. Oh, lihat, ada cukup banyak orang di sini. Lihat, apakah itu kuda Hornscale? Mereka terlihat hebat. Sayang sekali mereka hanya bisa berlari di tanah. Dibandingkan dengan alat jiwa tipe terbang, mereka jauh lebih rendah. Mereka harusnya udik desa yang ada di sini untuk bersaing juga. Sudah merupakan prestasi untuk menunggang kuda Hornscale. Guys, mari kita istirahat dengan cepat. Siapa yang membawa jatah kering? Saya sedikit lapar. Tidak ada jatah kering. Radiant City tidak jauh dari sini. Kita bisa makan ketika sampai di kota. Tidak ada yang membawa jatah kering karena kami sangat dekat dengan kota. Ada banyak makanan lezat di Radiant City. Tidak, aku terlalu lapar. Biarkan aku makan dulu. Orang kampung itu seharusnya membawa makanan sejak mereka datang dari jauh. Biarkan saya meminta mereka. Semua orang dari Sekte Tang dan Sekte Armor Surgawi mengerutkan alis mereka ketika mereka mendengar suara-suara yang datang dari sekelompok master jiwa yang baru saja mendarat. Lingkungan dan suasana di sini sangat sunyi dan damai, tetapi kedatangan mereka mengganggu segalanya. Master jiwa yang baru tiba ini mengenakan jubah prajurit kuning. Semua dari mereka memiliki alat jiwa tipe terbang di belakang mereka, yang mereka lepaskan setelah mendarat. Mereka dipimpin oleh dua lelaki setengah baya, yang berbicara satu sama lain. Suara-suara itu datang dari para pemuda yang ada di bawah mereka. Itu adalah seorang pemuda gemuk yang telah menyebutkan bahwa dia kelaparan. Dengan hidung kecil dan mata kecilnya, dia tampak seperti orang yang hina. Karena mereka mendarat lebih dekat dengan orang-orang dari Sekte Tang, dia secara alami pergi untuk meminta makanan dari orang-orang dari Sekte Tang. Pemuda gemuk ini mulai berjalan ke arah mereka. Hai saudara, apakah Anda punya makanan? Bisakah Anda menyisihkan beberapa untuk saya? Pemuda montok itu tampak sangat tidak sopan. Tangannya ada di pinggangnya, dan dia meminta mereka untuk bersedekah dengan matanya. Tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang berbicara. Huo Yuhao tertidur lelap. Wang Dongar terus menyikat rambutnya, sementara Su Sanxi dan Jiang Nanan masih duduk bersama sambil berpegangan tangan. He Kaitu membelai rambut Xiao Xiao, dan Bei Bei dan beberapa lainnya masih terlibat dalam diskusi mereka. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata pemuda yang gemuk itu, dan dia tidak mendapat tanggapan. Hei, kalian semua tuli. Dia berteriak sedih. Beri aku makanan,
kalau tidak aku akan berurusan dengan kalian semua. Berhenti berpura-pura. Wang Donger mengerutkan alisnya dan memutar kepalanya sebelum berkata, turunkan suaramu. Pemuda gemuk itu menoleh ketika dia mendengar kata-katanya. Ketika dia melihatnya, mulutnya terbuka lebar. Lemak wajahnya bergetar, dan matanya yang sebesar kacang bersinar dengan tampilan serakah. Dia memiliki gigi kuning yang tidak rata, dan mengeluarkan bau mulut yang kuat. Air liurnya bahkan menetes dari mulutnya. Bahkan nada suaranya berubah. Keindahan, keindahan, sungguh indah. Saat berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi berjalan menuju Wang Donger. Kecantikan, namaku Feng Ling. Aku adalah talenta muda paling luar biasa dari gerbang surga. Kamu terlalu cantik, bau mulut dari mulutnya bahkan beracun. Air liurnya bahkan menyebabkan tanaman dan rumput menguap saat mendarat di tanah. Wang Donger memasang ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihatnya berjalan. Kelemah lembutannya hanya untuk Huo Yuhao. Namun, pada dasarnya dia bukan orang yang lembut. Enyahlah, teriak Wang Donger. Feng Ling memelototinya. Apakah Anda baru saja menyuruh saya untuk enyahlah? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya pemimpin sekte muda dari gerbang surga. Ayah saya adalah pemimpin sekte saat ini. Wang Donger mengangkat kepalanya perlahan, dan juga mengangkat lengan kanannya. Pada titik ini, sosok besar menghalangi pandangan di depannya. Aura dingin membuat Wang Donger tercengang. Pada saat berikutnya, dia menundukkan kepalanya lagi dan terus menyisir rambut Huo Yuhao. Feng Ling tidak tinggi. Dia merasakan bayangan muncul, dan Wang Donger diblokir begitu saja. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat wajah tampan dan dingin di depannya. Skram. Suara Ji Juechen tidak terlalu keras, tapi itu sangat menyeramkan. Feng Ling menggigil dan merasakan bulu merinding naik di kulitnya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Siapa kalian? Meskipun Feng Ling jelek dan bejat, dia tidak bodoh. Dia sudah menyebutkan identitasnya sebagai Master Sekte Gerbang Surga, tetapi orang di depannya sepertinya tidak peduli. Dia segera khawatir. Selain itu, mereka yang kuat memiliki karakteristik khusus mereka sendiri. Karakteristik khusus seperti itu sangat jelas pada Ji Juechen. Dia tahu orang ini tidak bisa dianggap enteng, dan dia juga tidak sendirian. Ji Juechen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah seseorang yang tidak suka berbicara. Dia mengangkat tangannya dan mengambil pedang penghakimannya. Cintanya pada pedang seperti cinta Huo Yuhao untuk Wang Donger. Dia tidak pernah meninggalkan pedangnya di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Itu selalu di sisinya. Karena itulah dia disebut pedang fanatik. Melihat bahwa Ji Juechen telah mengambil pedangnya, Feng Ling berbalik dan melarikan diri. Kalian semua harus waspada. Dia mengutuk ketika dia melarikan diri.